Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Prasetyo Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara fuzzy logic bekerja dengan metode Mamdani. Nah, di case ini ada seseorang yang bernama Budi yang akan membeli sebuah chicken crispy dengan satuan harga yaitu 35.000 dan dia akan membeli 5 pieces. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan berapa kuat by Willings-nya. Di sini kita menggunakan metode Mamdani Centroid. Nah, langkah awal ini ada sebuah input yaitu yang ditinjau dari price sama kuantitinya. Untuk di price itu ada 3 parameter yaitu murah, medium, sama mahal. Terus untuk yang di quantity ada yang few, normal, dan many. Untuk outputnya nanti berupa by Willings-nya yaitu low, medium, dan high. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan rules. Rules ini ditentukan berdasarkan logika atau orang yang lebih expert dalam bidangnya. Dalam kasus sederhana ini, kita menggunakan logika dasar. Nah, kita menggunakan logika N di sini. Nah, di sini ada kombinasi antara parameter price dan quantity. Contohnya yaitu cheap, few, dia akan cenderung untuk membeli. Ketika harganya murah, dia beli terus membeli banyak, maka buy Willings-nya akan banyak seperti itu. Selanjutnya, ini kita melakukan falsifikasi dari grafik. Yang pertama ditinjau dari grafik input yaitu price. Nah, di harga yang kita ketahui tadi itu ada 35.000. 35.000 letaknya di sini. Nah, untuk di chip, dia akan cenderung ke 0. Soalnya dia tidak masuk ke rentannya. Lebih besar, 35.000 lebih besar dari 30.000. Makanya microchipnya yaitu 0. Nah, untuk yang di medium, ini dia masuk dalam rentan. Nah, sehingga kita menggunakan rumus ini. Nah, nanti X-nya kita masukin yaitu 35.000 dan menghasilkan micro mediumnya sekitar 0,67. Yang di expensive juga sama. Ini juga masuk rentan. Nah, tapi ini diagonalnya berbentuk seperti ini, maka rumusnya akan seperti ini. Nah, nanti X-nya kita masukin 35.000 sehingga nanti hasilnya sekitar 0,167. Nah, di sini tuh ada rentannya, yaitu 0 sampai ke 3.000, 1.500 sampai 3.000, 1.500 sampai 3.000, 1.500 sampai 3.000, sampai 4.500 seperti itu. Yang kedua, kita tentukan falsifikasinya dari grafik quantity. Ini tadi disoalkan dia akan membeli sebanyak 5. Nah, di view ini 5 itu masuk ke keadaan 1 seperti ini. Makanya view-nya sama dengan 1. Untuk yang normal, yaitu di keadaan 0 saat 5. Makanya dia akan 0. Bisa juga pembuktian dengan rumus seperti ini. Untuk yang banyak, dia akan 0. Soalnya dia nggak akan masuk ke rentannya. Oke, selanjutnya kita tentukan firing strength-nya dari kombinasi antara 9 rules tadi, kemudian hasil yang kita dapat dari falsification-nya. Untuk tadi yang ada nilainya kan medium sama expensive. Maka di sini juga kita masukkan medium sama expensive-nya masing-masing nilai. Terus untuk quantity-nya, kita masukkan dari view-nya ini yang bernilai 1. Seperti ini. Dan nanti firing strength-nya akan aktif ketika dua-duanya akan bernilai 1. Terus, ini yang bernilai 1 ada 2. Nah, maka by Willings-nya yang akan aktif yaitu di low dan low di sini, yaitu di rules 4 dan rules 7. Oke, yang aktif akhirnya yang low sama low di rules 7 sama rule 4 seperti ini. Terus kita akan lanjut ke difusi
Previsification Mamdani. Nah, yang pertama, ini ada berbagai rumus untuk cara mencari rentannya ketika micro low, micro medium. Ini ada masing-masing rentan, yaitu 0 sampai 50 itu masuknya micro low, 25 sampai 50 sampai 75 itu masuknya ke triangle, dan yang terakhir itu ada yang 50 sampai ke 100 itu masuknya ke increasing. Nah, di sini tadi kan yang aktif kan ada low sama low, yaitu di sekitar 0,667 sama 1,67. Maka yang akan kita cari Z-nya itu cuma di low aja. Yang di medium sama high dia nggak akan aktif. Nah, di sini ada dua nilai yang sama, maka kita ambil yang tertinggi untuk mencari perpotongannya. Seperti ini rumusnya. Nah, kita substitusi untuk mencari nilai Z, sehingga Z-nya akan ketemu sekitar 16,67. Nah, selanjutnya 16,67 itu grafik X-nya kita tarik garis, sehingga nanti perpotongannya di titik 1,65 sampai sama 0,667. 0,667 ini dapat dari ini tadi, hasil micro low. Seperti ini nanti grafik awalnya kan seperti ini, nanti akan kepotong seperti ini. Nah, nanti ada dua area 1 dan area 2. Nah, area 1 ini kan bentuknya persegi panjang. Nah, nanti micro Z-nya seperti ini sampai 0,667. Terus kalau yang ini, micro Z-nya ini dari rumus seperti tadi. Ini intervalnya. Nah, untuk selanjutnya kita cari ruas area masing-masing dari region. Ya, untuk rectangle kita pakai rumus persegi panjang, yaitu alasnya segini 0,65, apa itu? Lebarnya sekitar 16,65, kemudian panjangnya tinggal dilihat dari ketinggiannya, yaitu 0,667 dikalikan sehingga hasil areanya sebesar 11,11. Nah, untuk triangle juga sama. Kita cari alasnya terlebih dahulu, ini 50 min 16,65, kemudian didapat hasil alas ini, terus kita masukkan rumus luas segitiga dengan ketinggian 0,67 seperti ini, maka hasilnya nanti sekitar 11,11. Nah, selanjutnya kita cari sentroid dan momen masing-masing area. Nah, sentroid itu titik tengahnya didapat dari titik tengah perpotongannya di sini, yaitu sekitar 8,325. Rumusnya seperti ini, 0 sampai 0 dikurangi 16,65, terus dibagi 2. Nah, terus momennya didapat dari luas area dikali sama sentroid yang tadi, yaitu sekitar 90,5. Untuk triangle itu untuk sentroidnya rumusnya seperti ini. Ini 2/3 ada asal-usulnya, tapi kita menggunakan rumus jadi. Nah, nanti dikalikan sama alas sama ini, rentannya ini, dikurangin sama ini. Nanti sentroidnya sekitar 27,77. Untuk momen didapat dari rumus sentroid dikalikan dengan area. Areanya sekitar 11,11 tadi. Maka didapat 3,5. Nah, untuk buying Willis-nya atau sentroid keseluruhan total dari bangun ini didapat dari M total dibagi dengan A total. M totalnya kita tambah masing-masing, kemudian A totalnya juga ditambah masing-masing. Maka hasilnya sekitar 18,05. Jadi, buy Willis-nya sekitar 18,05 sehingga dia rentan tidak akan membeli. Oke, selanjutnya kita masuk ke assessment 2. Dan di sini kita disuruh untuk mencari sebuah kondisi di mana fuzzy logic dapat mengeluarkan output diversification nilai 0 dan maksimumnya. Nah, kita akan membuat dua skenario untuk menentukan nilai 0 dan maksimum. Di sini kita menggunakan metode Mamdani. Yang pertama, untuk minimum, saya buat harganya setinggi mungkin, yaitu 6.000 dengan kuantiti
rendah mana mungkin, yaitu sekitaran 5. Kenapa saya pakai itu? Karena saya melihat dari rules-nya. Ketika low, itu yang paling memungkinkan itu di dua ini, yaitu di ketika harganya mahal sama kuantitinya rendah, kuantitinya view atau yang normal. Nah, saya pakai yang rules yang nomor 7 ini, yaitu ketika harganya mahal sama kuantitinya sedikit, maka buy links-nya akan low. Kemudian ini rules yang kita cari tadi ini sama kayak step tadi yang pertama. Terus untuk yang kedua, falsification dari grafik, ini juga sama, kita hitung dari rumus, karena ini 60.000, ini rentannya di sekitar sini kan, maka chip medium itu akan 0, soalnya nggak akan masuk ke rentan. Nah, expensive itu sekitaran di 6.000, ini akan masuk. Makanya nanti ketika dimasukkan ke dalam rumus, nilainya akan 1, sama kayak ini. Terus lanjutkan quantity, kuantitinya itu 5, itu cenderung ke low. Maka untuk normal sama mininya itu akan bernilai 0 soalnya tidak akan masuk ke dalam rentan. Nah, ini untuk falsification dari grafik. Ini kita dapat ketika expensive dia 1 sama ketika view dia 1. Nah, minnya yang aktif itu di rules 7, yaitu ketika expensive 1 dan view-nya 1. Maka buy willings-nya akan low. Seperti ini yang akan aktif rule 7. Kemudian selanjutnya kita falsification dari grafik. Nah, di sini ada berbagai rumus untuk mencari rentannya di mana sekitaran. Nah, karena kita yang aktif tadi yang low, maka yang kita tinjau tinggal grafik di sebelah sini. Maka untuk medium sama high tidak usah diperdulikan. Nah, untuk low kita masukkan rumusnya seperti ini. Dengan tadi micro low-nya kan diketahui 1. Maka untuk Z kita mendapatkan nilainya akan 0. Makanya grafik di sini tidak ada perpotongan, soalnya ini 0 sampai 1, sama seperti ini. 0 dan 1. Nah, untuk areanya kita tinggal pakai rumus segitiga, luas alas kali tinggi dikali setengah. Yaitu alasnya 50 dikali tingginya 1 dikali setengah. Untuk sentroidnya kita pakai rumus jadi, yaitu 50 itu di sini, min 2/3 dikali 50. 50 dari base-nya. Sekitar 16,67. Karena ini satu ruang, tidak ada berbagai bangun, maka centroid yang didapat yaitu centroid yang awal ini. Tidak usah mencari momen setiap bangun. Nah, untuk minimumnya kita cuma dapat di 16,67. Kita tidak bisa menurunkan lagi. Soalnya kita pakai metode memdani yang centroid. Nah, centroid itu dia sebagai bangun ruang yang nanti letaknya akan di tengah-tengah. Nah, untuk 0 itu letaknya kan di sini. Sedangkan centroid itu letaknya di tengah. Maka untuk metode ini tidak memungkinkan untuk mencapai nilai 0. Maka nilai minimumnya yang paling maksimal minimum itu yang 16,67. Tahu. Belum ada pengumuman. Belum dikasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke case maksimum. Nah, di sini saya menggunakan price 5.000 dan quantity 20 piece. Saya menggunakan quantity 20 karena untuk mencari nilai maksimumnya. Kemudian dengan harga yang semurah mungkin. Nah, saya rencana mau 0 tapi kayak nggak make sense karena sama aja kayak barang gratis. Makanya saya buat di 5.000 gitu. Nah, kemudian ini ada rules yang ditentukan sama seperti tadi. Saya menggunakan rules-nya tetap untuk case ini. Kemudian untuk price, ini 5.000, rentannya itu kan hanya ada di low. Makanya untuk medium sama expensive-nya akan bernilai 0. Soalnya tidak akan masuk ke rentan. Untuk microchipnya sekitar 0,833. Untuk kuantitinya di 20.000. Ini kan mentok di many. Makanya untuk di normal sama
view itu akan bernilai 0 soalnya tidak akan masuk ke range. Untuk many itu bernilai 1 seperti ini. Nah, ini langkah falsifikasi dari grafik yang dapat dari quantity sama price tadi. Untuk chip yang aktif kan 0,833. Untuk yang quantity yang aktif kan yang many. Makanya untuk yang firing ini yang aktif itu ketika dua-duanya nyala, yaitu 0,833 sama 1, kombinasi antara keduanya. Maka buy Willings-nya akan high. Maka rules yang aktif yaitu rules 3. Kemudian dari output, ini ada 3 tahapan atau 3 buah bagian untuk low, medium, dan high. Nah, karena yang aktif yang high, berarti yang kita tinjau tinggal segitiga yang sebelah kanan. Untuk yang medium sama low, dia nggak akan masuk. Nah, di high, kita diketahui tadi 0,833. Maka kita cari rumus, kita pindah-pindah ruas untuk mencari nilai Z, yaitu perpotongan di antara 0,833 sama 91,65. Maka hasil grafiknya akan seperti ini. Dia akan motong di untuk yang X, buy Willings-nya sekitar 91,65 dan highs-nya sekitar 0,833. Nah, dari grafik ini kita potong seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini kita tentukan rentannya dari masing-masing bagian. Untuk A, itu intervalnya dari 50 sampai 91. Untuk B, itu rentannya dari 91 sampai 100. Nah, ini karena ini konstan 1, ini akan langsung 0,33. Ini dari rumus diagonalnya. Terus yang terakhir kita tentukan area atau luas masing-masing region. Yang pertama ini ada segitiga, maka rumus segitiga seperti luas segitiga seperti biasa. Kita masukkan alasnya itu dari selisih antara ini sama ini, kemudian dikali dengan tingginya, dan dapat hasilnya 17,34. Nah, untuk area itu panjang sama lebarnya. Untuk panjangnya itu sekitar 91, panjangnya sekitar untuk panjangnya sekitar 0,833 dan lebarnya sekitar 8,35. Makanya di sini untuk area A2 luasnya sekitar 6,96. Kemudian kita cari momen dan centroid masing-masing dari region. Centroid di sini didapat untuk mencari titik tengahnya di antara sini. Menggunakan rumus seperti ini. Sebenarnya ini selisih antara ini sama ini untuk mencari titik tengahnya sekitar 95,825, dan kemudian untuk momen titik setimbangnya itu di 6669. Oke, yang triangle ini pakai rumus jadi seperti ini. Karena ini grafiknya hadap sini, makanya ini ganti plus. Kalau tadi yang sebelumnya itu kan ke sini, itu minus. Itu ketemu 77,77. Nah, untuk momennya ini 77,77 dikali dengan areanya, dapat 1348,5. Nah, kita jumlahkan masing-masing momen antara ini sama ini, dapat ini. Kemudian areanya kita totalin dari sini tadi. Nah, untuk mendapatkan centroid dalam suatu seluruh ruangan di sini, yaitu didapat 82,95. Jadi buy Willings-nya sekitar maksimalnya dari case saya ini sekitar 82,95. Nah, dari kesimpulan, dari hasil divisifikasi tidak dapat mencapai nilai 0 atau maksimum secara tepat ketika menggunakan metode centroid pada sistem fuzzy Mamdani. Nah, nilai minimum yang diperoleh dari sekitar 16,67 dan nilai maksimum sekitar 83,33 pada kondisi yang lebih realistik. Karena saya memperlihatkan yang tadi nggak mungkin harganya sekitar 0. Makanya saya naikin sekitar 5.000. Nah, karena perhitungan centroid ini mempertimbangkan seluruh area dari fungsi keanggotaan, maka hasilnya tidak akan mungkin di ujung atau di nilai max atau nilai minimumnya sebuah luasan atau daerah. Makanya hasilnya tidak akan mungkin menjadi nilai minimum sama maksimum yang benar-benar 0 sampai 100 misalnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.